Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, it's Miss Debbie again. Kali ini kita akan membahas soal tentang past perfect, present perfect, dan future perfect yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas, yaitu past perfect, present perfect, future perfect, beserta fungsi, struktur, dan latihan soalnya. Setelah itu akan ada kesimpulan. Kalian pakai past perfect kalau kalian ingin menceritakan dua kegiatan di masa lalu dan mau menunjukkan mana yang terjadi lebih dulu kegiatannya. Contoh di sini, I had moved to London before Adam became a famous singer. Saya telah pindah ke London sebelum Adam menjadi penyanyi terkenal. Ada dua kegiatan. Saya pindah ke London dan Adam menjadi penyanyi terkenal. Nah, kegiatan yang pertama yaitu saya telah pindah ke London dinyatakan dalam past perfect. Jadi kalau kalian mau pakai past perfect, harus ada dua kegiatan yang diceritakan. Dan yang kegiatan yang terjadi lebih dulu ditulis dengan past perfect. Kejadian yang menyusul, Adam became a famous singer, ditulis dalam past tense. Kalimat yang ditulis dalam past perfect dan kalimat yang ditulis dalam past tense dihubungkan dengan kata before, bisa juga after, bisa juga when. Contoh, I had washed the dishes before I cleaned the dining room. Saya telah selesai mencuci piring sebelum saya membersihkan ruang makan. Pada garis waktu ini, kegiatan yang terjadi lebih dulu ditulis paling kiri. Ini kegiatan yang terjadi lebih dulu berwarna oranye. Kegiatan yang terjadi berikutnya ditulis agak ke kanan, semakin mengarah ke now dan future. Ditulis dalam tanda silang berwarna merah. Nah, ini untuk menunjukkan mana yang terjadi lebih dulu, mana yang terjadi berikutnya. I had washed the dishes before I cleaned the dining room. Saya telah mencuci piring terjadi lebih dulu. Ini letaknya sebelah kiri. Semakin mengarah ke masa lalu. I cleaned the dining room. Saya membersihkan ruang makan. Terjadi sebagai kegiatan yang menyusul. Kegiatan yang terjadi lebih dulu dalam past perfect dituliskan dalam past perfect. Kejadian yang terjadi berikutnya dalam past tense. Ingat, kalian harus menyatakan dua kegiatan kalau mau pakai past perfect. Karena past perfect untuk menunjukkan mana kegiatan yang terjadi terlebih dahulu. Nah, ini important points-nya. Kalian pakai past perfect untuk menunjukkan urutan kejadian yang terjadi lebih dulu sebelum kejadian lainnya terjadi di masa lalu. Kalau hanya menyatakan satu kegiatan, kalian pakai past tense saja. Ingat, ini poin pentingnya. Nah, pada soal ini kalian diminta merubah kalimat ini menjadi bentuk past perfect yang benar. Di sini ada bagian yang kosong, kalian diminta mengisi dengan kata kerja di sini. Dan kata kerja ini harus dirubah dalam bentuk past perfect. Ingat rumusnya, subjek, had, plus verb 3. She adalah subjek. Setelah subjek harus ada had, maka kita tambahkan had di sini. Setelah had harus ada kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja yang diminta yaitu live. Kalian rubah menjadi bentuk ketiga, jadi lived in China before she moved to Thailand. Dia perempuan telah pernah tinggal di Cina sebelum dia pindah ke Thailand. Yang terjadi dulu ditulis dalam past perfect dan kegiatan yang terjadi berikutnya ditulis dalam past tense. Nah, ini ada dua kegiatan. Dua kegiatan itu dihubungkan dengan before. Contoh kedua, kalian diminta merubah kalimat ini
menjadi bentuk past perfect lagi. Tapi ada kata not di sini, maka kalian diminta untuk merubah menjadi bentuk negatif. Rumusnya subject plus head not plus verb 3. I adalah subjek. Setelah subjek harus ada head not karena bentuk negatif yang diminta. Kita tambahkan head not dan kata kerja utamanya adalah have. Dirubah bentuk ketiga jadi had. I had not had breakfast when he arrived. Ada dua kegiatan yang terjadi lebih dulu. Saya belum sarapan ketika dia datang. Nah, yang dimaksudkan yang terjadi lebih dulu adalah yang ini. Saya belum sarapan. Had yang pertama, yang warna kuning ini, berfungsi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi tetap butuh kata kerja utama. Jangan ditulis I had not breakfast, tapi harus ada kata kerjanya setelah had not. I had not had breakfast when he arrived. Soal ketiga, kalian diminta untuk merubah dalam past perfect lagi. After they eat the shellfish, they begin to feel sick. They adalah subjek, kemudian diikuti had. Eat bentuk ketiganya adalah eaten. After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Nah, di sini kalau kata penghubungnya ada di depan, maka diberi koma, kemudian kejadian kedua ditulis setelah koma. Jadi selalu ada yang menghubungkan kata keterangannya, ada after, before, atau when. Yang kedua yaitu present perfect. Gunanya untuk apa? Untuk menyatakan kegiatan yang terjadi atau dimulai di masa lalu dan masih punya kaitan dengan masa sekarang. Contohnya, I have studied English for 5 years. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Maksudnya yaitu, saya mulai belajar bahasa Inggrisnya adalah 5 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Kalau digambar dalam garis waktu, di masa lalu, tanda silang ini adalah saya mulai belajar bahasa Inggris. Dan sampai sekarang, saya masih belajar. Misal saya adalah siswa kelas 10. Nah, sejak saya SD, saya tuh udah belajar bahasa Inggris 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang saya masih belajar. Dimulai di masa lalu, dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Nah, itu adalah fungsi present perfect. Salah satu fungsinya. Ada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, contoh soal. Kalian diminta untuk merubah kalimat ini menjadi present perfect. Rubah kata kerja ini sesuai dengan rumus present perfect. Rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Karena ada not, maka kalian diminta merubah menjadi bentuk negatif. Rumusnya subject have atau has plus not plus verb 3. He, nah, kalian menggunakan have kalau subjeknya I, you, they, we. Pakai has kalau subjeknya he, she, it. Nah, karena subjeknya he, maka kita pakai kata kerja bantu has. Kemudian bentuk negatif not. He has not washed adalah kata kerja utama, rubah menjadi bentuk ketiga. Washed. He has not washed his motorcycle this week. Has di sini yang pertama warna kuning ini adalah auxiliary verb. Nah, kata kerja utamanya yaitu wash. Dirubah dalam bentuk ketiga. Yang dirubah adalah kata kerja utamanya yaitu wash. Soal nomor 6, kalian diminta untuk merubah kata kerja ini menjadi bentuk present perfect yang benar lagi. Ada kata not, maka kalian diminta merubah menjadi
bentuk negatif. Subjek have atau has plus not plus verb 3. She adalah subjek. Maka dari itu kita pakai kata kerja bantu has. She has, setelah itu not, she has not. Kata kerja utamanya join, dirubah dalam bentuk ketiga, jadi joined. She has not joined any online classes this semester. Dia perempuan belum pernah ikut kelas online semester ini. Yang ketiga yaitu future perfect. Ada dua penggunaan atau dua fungsi. Yang pertama menyatakan prediksi kegiatan yang akan sudah selesai di waktu yang akan datang. Fungsi kedua yaitu menyatakan kegiatan yang akan sudah terjadi ketika kegiatan lainnya dilakukan di masa yang akan datang. Kita langsung lihat contoh saja. Contoh yang pertama, I will have finished doing my homework at 4 p.m. Misalnya salah satu teman kalian tanya, apakah kamu sudah selesai mengerjakan tugas sore nanti? Nah, kalian menjawab, saya akan sudah menyelesaikan PR pada pukul 4 sore. Jadi kalian membuat prediksi, kira-kira nanti jam 4 sore saya sudah selesai mengerjakan PR. Kalau kalian gambar dalam garis waktu, sekarang kalian sedang mengerjakan PR dan kira-kira nih nanti di waktu yang akan datang sekitar jam 4 sore, saya udah selesai ngerjain PR. Jadi kalian bikin prediksi kapan kira-kira pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan. Nah, fungsi yang kedua, kalian mau menyatakan dua kegiatan yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, the film will have started by the time he arrives. Filmnya akan sudah dimulai ketika dia laki-laki datang. Nah, ini ada dua kegiatan yang diprediksi mau terjadi. Filmnya akan sudah mulai, dia laki-laki akan datang. Nah, filmnya akan sudah mulai ketika dia laki-laki datang, maka filmnya dulu yang diprediksi akan terjadi. Filmnya dulu, kemudian beberapa waktu kemudian dia laki-laki datang. Kegiatan yang diprediksi terjadi lebih dulu ditulis dalam future perfect. Kegiatan yang terjadi berikutnya ditulis dalam present tense. Nah, di sini kegiatan yang diprediksi terjadi dulu yaitu filmnya dimulai dulu. Contoh, nah, kalian diminta merubah kata dalam kurung ini menjadi bentuk future perfect yang benar. Rumusnya gimana? Subjek will have plus verb 3. We adalah subjek. Setelah subjek kita tambahkan will have. Terus kata kerja utamanya arrive, kalian rubah jadi bentuk ketiga, arrived in Manila at 2 p.m. Nah, subjeknya mau I, mau you, mau they, atau he, she, it, tetap pakai will have. Jangan dirubah jadi will has untuk subjek he, she, it, tidak perlu. Apapun subjeknya tetap pakai will have. Contoh kedua, kalian rubah lagi kalimat ini menjadi bentuk future perfect yang benar. In July, he adalah subjek, kemudian kita tambahkan will have. Complete adalah kata kerja utama, rubah dalam bentuk verb 3. Jadi completed his project. Sekali lagi, walaupun he nggak perlu kalian rubah jadi has, tetap will have apapun subjeknya. Nah, dalam soal-soal seperti ini, kalian itu selalu diminta mengubah kata kerja dalam kurung ini jadi bentuk tenses yang benar. Kalau yang diminta jadi past tense, kalian rubah. Kalau yang diminta jadi past perfect, kalian rubah jadi past perfect. Kalian lihat rumusnya, kemudian kalian susun sesuai rumusnya. Kalau yang diminta future perfect, kalian rubah
Jadi, future perfect sesuai dengan rumusnya ini. Kesimpulannya, nah, ketiga tenses ini sama-sama pakai kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Past perfect pakai verb 3, present perfect pakai verb 3, future perfect juga pakai verb 3. Dan sebelum verb 3 selalu ada kata kerja bantunya. Kalau past perfect kata kerja bantunya had, present perfect kata kerja bantunya have atau has, future perfect kata kerja bantunya will have. Jadi tiga tenses ini sama-sama pakai verb 3. Dan sebelumnya selalu ada auxiliary verb. Ingat, bentuk soal seperti ini kalian selalu diminta merubah dalam bentuk tenses yang benar, tergantung tenses yang diminta. Jadi jangan sampai yang dirubah cuma verb 3-nya aja. Kalau yang diminta future perfect sebelum verb 3 harus ada will have-nya. Kalau yang diminta present perfect sebelum kata kerja diganti bentuk ketiga, depannya ada have atau has. Kalau past perfect sebelum kata kerja dibentuk menjadi bentuk ketiga, depannya ada had. Jadi kalian harus ingat sebelum verb 3 apa yang diminta? Apakah langsung subjek, apakah ada auxiliary verb? Sesuai dengan tenses yang diminta. Sekian penjelasan dari saya. Kalian lihat video ini, pahami, kemudian kalian kerjakan UTS yang sudah saya upload di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.